Ya, salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menyapa Anda. Sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Singkap gurita mafia kredit di Bank NTT, jaksa periksa analis kredit. 3 Ranperda Lembata masuk tahapan uji publik. Perayaan Natal identik dengan berbagi bingkisan dan membuat kandang Natal. Selain berita utama tadi, pemirsa, kami juga akan menghadirkan untuk Anda beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya, Feti Nitbani. Dan saya, Irene Tumeluk. Inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Saudara, kita ikuti informasi yang pertama. Kejaksaan Negeri Kota Kupang mafia kredit senilai 5 miliar rupiah di Bank NTT. Sejumlah saksi dipanggil dan diperiksa jaksa. Kejaksaan Negeri Kota Kupang mengendus adanya mafia kredit di Bank NTT senilai 5 miliar rupiah. Dugaan mafia kredit ini menggurita hingga BPR Krista Jaya. Untuk mengungkap para mafia kredit dan aliran dana dalam kasus dugaan korupsi tersebut, jaksa telah menggeledah Bank NTT dan BPR Krista Jaya. Dalam penggeledahan tersebut, jaksa menyita sejumlah dokumen sebagai barang bukti. Untuk menyingkap praktik kotor pemberian fasilitas kredit senilai 5 miliar rupiah itu, jaksa mulai mengagendakan pemeriksaan sejumlah saksi. Saksi yang diperiksa diantaranya analis kredit Bank NTT, Mesak Sudiman Angjadi, dan Rahmat alias Raffi selaku debitur. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Banua Purba mengatakan, dalam kasus pemberian fasilitas kredit di Bank NTT ini bukan sekedar soal nominal uang yang dikorupsi, tetapi bagaimana bisa membongkar gurita mafia kredit yang mengerongrong keselamatan bank. Jika penanganan kasus dilakukan seadanya, maka sudah ada yang bisa dipenjara. Namun, pihaknya ingin membuka seluas-luasnya jaringan mafia yang bermain dalam pemberian fasilitas kredit. Pemeriksaan itu terkait seputaran permohonan pencairan kredit dan program jaminan. Belum juga terhadap Rahmat, ya kita tanyakan juga seputaran itu, dan juga keterkaitan Rahmat dia juga sebagai ya debitur di Bank Krista. Yang pasti kita akan telusuri ya sampai di mana proses ini sampai keluar dananya, siapa saja yang terkait dan kemana saja uang ini, kita terus telusuri. Banua Purba berkomitmen bahwa selama menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang, pihaknya tidak akan membiarkan para koruptor dan mafia hidup nyaman di kota ini. Analis kredit Bank NTT, Mesak Budiman Angjadi dan Rahmat alias Raffi selaku debitur ketika dikonfirmasi usai diperiksa memilih bungkam. Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT. Sementara itu pemirsa, Satgas Pamtas Sektor Timur Yonraider Sus 744 Satya Yuda Bakti kembali menggagalkan upaya penyelundupan dari negara Timor Leste menuju Indonesia. Kali ini satu unit mobil jenis Mazda tanpa mesin berhasil diamankan oleh aparat. Kemudian diserahkan kepada pihak Bea Cukai Atambua untuk diproses lebih lanjut. Satgas Pamtas RI RDTL Sektor Timur Unit Rider Khusus 744 Satya Yuda Bakti berhasil menggagalkan upaya penyelundupan satu unit kendaraan jenis Mazda RX-5 tanpa mesin asal negara Timor Leste. Mobil tanpa mesin berhasil diamankan tim patroli patok gabungan TNI Polri di Desa Lamak Senulu, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu.
Aksi penggagalan ini sejalan dengan upaya pengamanan jelang perayaan Natal dan Tahun Baru di setiap pos jajaran Satgas dengan melaksanakan patroli sinergitas bersama anggota Polres di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste. Sementara itu, pengemudi mobil berhasil melarikan diri dan meninggalkan 2 barang bukti di lokasi kejadian. Mobil Mazda T dan sebuah truk kemudian dibawa ke Polsek Raihat, kemudian langsung dibawa ke Mako Satgas di Umanen untuk diamankan. Selanjutnya pihak Satgas Pamtas langsung berkoordinasi dengan pihak Bea Cukai Atambua untuk menyerahkan barang bukti guna ditindaklanjuti sesuai dengan aturan kepabeanan. Sementara itu terkait upaya penanganan di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste dan Satgas Pamtas Sektor Timur Letkol Infantri Yudi Yahya mengungkapkan akan terus melakukan peningkatan pengawasan di setiap pos guna mencegah aksi penyelundupan khususnya di masa jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Satgas Pamtas RI RDTL Unit Radar Khusus 744 Satya Yuda Bakti memerintahkan kepada seluruh pos-pos jajaran saya untuk melaksanakan patroli sinergitas dengan rekan-rekan dari Polri ataupun Pospol yang ada di perbatasan. Kemudian pada saat malam hari melaksanakan ambus, kami membagi 2 sektor antara sektor yang pos dan sektor dari Pospol dan Polsek. Kemudian barang ini ditemukan oleh rekan-rekan yang dari Polsek. Setelah dari Polsek diserahkan ke dan Pos Delomil, kemudian ke Polsek Raihat, kemudian kami bawa barang ini ke Mako Satgas tadi malam. Dari kami tentunya akan melakukan SOP karena ini memang barang yang ditemukan hanya berupa barang, sedangkan pembawa atau pemilik kita belum tahu ditemukan atau tidak. Nah, nanti akan kita lakukan pendalaman. Ditambah nanti ada pemeriksaan saksi-saksi, baru kita akan putuskan apakah nanti akan menjadi barang milik negara ataupun ada kalau ditemukan pelaku kita bisa proses ke tahap upaya hukum penyidikan. Pihak Bea Cukai akan langsung mendalami terkait kepemilikan barang buktinya. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Ya saudara, jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di beberapa pasar tradisional Kota Ende mulai melonjak naik. Harga sejumlah bahan pokok seperti cabai keriting, telur, dan mentega di sejumlah pasar tradisional Kota Ende mulai merangkak naik jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Harga telur dari sebelumnya Rp60.000 per rak kini naik menjadi Rp63.000. Cabai keriting dari Rp20.000 per kilogram naik menjadi Rp21.000. Sementara mentega naik Rp1.000 dari Rp15.000 per kilogram menjadi Rp16.000. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Muhammad Syahrir menyampaikan, menyikapi kenaikan harga tersebut pihaknya sudah membentuk Satgas untuk memantau harga jelang Nataru dan memang benar ada beberapa harga bahan pokok seperti cabai merah keriting, telur dan mentega naik tetapi naiknya masih wajar. Kenaikan harga ini disebabkan karena tingginya permintaan dan stok yang tersedia terbatas. Kenaikan ini akan berlangsung hingga sepekan ke depan. Menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, untuk stok sembako yang ada di Kabupaten Ende aman, seperti beras, terigu, gula dan lain-lainnya aman. Nah, cuman ada beberapa jenis, ya dalam hal ini seperti cabai, telur dengan mentega, dia ada sedikit naik, tapi itu naiknya tidak melonjak, naiknya di kisaran sekitar 2.000 atau 3.000, misalkan yang 60.000 sekarang lebih naik jadi 60.000 atau 63.000, sebesarnya seperti itu. Untuk diketahui stok sembako selain telur dan mentega di beberapa distributor mencukupi dan diperkirakan aman sampai 2 bulan ke depan. Dari Ende, Obitani, TVRI NTT. Kita beralih ke Kabupaten Kupang. Pemirsa, menjelang perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru, harga bahan kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Kupang cenderung fluktuatif. Kalaupun ada kenaikan, tetapi tidak terlalu signifikan dan masih dijangkau oleh masyarakat.
Jika di tempat lain menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga berbagai bahan kebutuhan pokok mulai merangkak naik, namun berbeda di Kabupaten Kupang. Saat ini harga kebutuhan pokok cenderung mengalami fluktuasi, terutama pada bahan kebutuhan pokok yang berkaitan dengan Natal dan Tahun Baru yang cenderung mengalami penurunan harga. Kepala Disperindak Kabupaten Kupang, Adriel Abineno mengatakan, berdasarkan pemantauan Disperindak Kabupaten Kupang sejak akhir November hingga pertengahan Desember 2022, di sejumlah pasar seperti Pasar Takari, Pasar Lili, Pasar Oesao, Pasar Lelogama dan Amfoang Tengah, Pasar Oemova dan Pasar Baun. Harga bahan kebutuhan pokok dan bahan produksi pangan cenderung ada yang mengalami kenaikan dan ada yang mengalami penurunan. Bahan pokok yang mengalami kenaikan juga tidak signifikan, demikian juga dengan yang mengalami penurunan. Bahan pokok yang mengalami kenaikan terjadi pada bahan kebutuhan yang berkaitan dengan hari raya sehingga terjadi peningkatan pembelian. Tentunya hal ini membuat para pelaku pasar menaikkan harga tetapi masih terjangkau. Demikian juga penurunan harga sebagian besar terjadi pada bahan komoditi pangan. Hal ini terjadi karena saat ini sedang memasuki masa panen di Kabupaten Kupang. Susu, telur, ya tadi beras, setelah itu kacang-kacangan, tepung, mie, cabai, ya ini bumbu-bumbu ya, bawang dan seterusnya, ikan, mentega, ya sayur-sayuran. Nah, dan ada beberapa lagi, yaitu misalnya ada pisang, ada kelapa, dan mungkin ada kebutuhan-kebutuhan pokok lain seperti kebutuhan akan misalnya seng, semen, dan lain-lain. Itu yang kami informasikan kepada masyarakat tentang fluktuatif harga pasar yang ada di Kabupaten Kupang. Kadis Adriel berharap harga kebutuhan pokok masih bisa dikendalikan dan bisa terjangkau oleh masyarakat. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Pemirsa, jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai Barat menggelar sidak pangan segar di Pasar Tradisional Labuan Bajo. Sebanyak 50 sampel diperiksa Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat. 50 sampel ini terdiri dari ikan, sayuran, dan buah-buahan. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan pangan yang mengandung bahan kimia berbahaya sehingga layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat umum. Kegiatan pemeriksaan ini akan terus dilakukan dan menjadi program utama, mengingat Labuan Bajo saat ini menjadi tujuan destinasi unggulan pariwisata nasional. Untuk memastikan bahwa di setiap produk segar asal tumbuhan dan ikan itu dipastikan tidak mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Sehingga sidak yang kami lakukan hari ini dari beberapa sampel yang kami ambil, yaitu untuk pangan segar asal tumbuhan 15 sampel, sayuran, daun dan buah sebanyak 15, dan dari ikan itu sebanyak 20 sampel ikan segar dan kering. Dari hasil uji cepat yang dilakukan oleh tim di lapangan, dapat kami sampaikan bahwa semua produk segar asal tumbuhan dan ikan yang beredar di pasaran tradisional maupun di TPI semuanya dalam kategori aman. Dari Kabupaten Manggarai Barat, Alexandro Hatol, TVRI NTT. Pemirsa, sentra distribusi milik PT Pelni menjamin stok daging ayam dan sapi menjelang liburan Natal dan Tahun Baru. Kehadiran sentra distribusi ini mampu menurunkan disparitas harga sembako antara Pulau Jawa dan Kabupaten Lembata. Permintaan daging ayam dan sapi menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru cenderung meningkat di berbagai daerah termaksud di Kabupaten Lembata. Meningkatnya permintaan ini harus didukung dengan kemampuan suplai bahan pokok seperti minyak goreng, beras, daging ayam, dan sapi. Kepala Sub PT Pelni Panji Yuniarsyah mengatakan, untuk saat ini sentra distribusi Pelni Mart milik PT Pelni menjamin ketersediaan stok beras, minyak goreng, daging ayam, dan sapi apabila terjadi lonjakan permintaan. Antisipasi melonjaknya kebutuhan bahan pokok menjelang libur Natal dan Tahun Baru telah dilakukan oleh pihaknya dengan mendatangkan persediaan sekitar seminggu yang lalu. Dia menjamin stok sembako di sentra distributor yang ada di kota Lewoleba ini mampu memenuhi permintaan menjelang libur Natal. Memenuhi stok di
Lembata sendiri kita kemarin sempat kekurangan. Akhirnya kita kemarin dengan tol laut kita mendatangkan satu kontainer. Satu kontainer itu ada ayam, ada hati ampela dan lain sebagainya itu. Saya kira untuk libur Natal dan Tahun Baru ini stok kita masih aman sih. Masih aman ya? Untuk W5 sendiri kita siap apapun kebutuhan dari pemerintah daerah. Seumpamanya pemerintah daerah kekurangan dari minyak, kita siap mendatangkan minyak. Pemerintah daerah kekurangan LPG ataupun di sini belum ada LPG, kita siap. Asalpun itu ada surat dari rekomendasi dari pemerintah daerah. Kita siap membantu masyarakat daerah. Berarti menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sini. Kebutuhan di sini. Selain mengantisipasi lonjakan permintaan sembako, kehadiran sentra distribusi Rumah Kita milik PT Pelni ini juga mampu memperkecil disparitas harga bahan pokok antara Pulau Jawa dengan Kabupaten Lembata. Boy Tami, warga Lembata dari wilayah Kedang mengatakan, harga bahan pokok di sentra distribusi Rumah Kita jauh lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar. Dia mencontohkan ayam potong seberat 1,3 kg dapat diperoleh dengan harga Rp40.000 sampai Rp50.000 dibandingkan dengan yang dijual di pasar senilai Rp65.000. Mama kenapa memilih untuk membeli di sini? Karena lebih murah, Harganya lebih murah ya? Tadi Mama beli apa saja Mama? beli ayam. Beli ayam. Ayam 1 kilo itu harganya berapa di sini? Satu potong, 1 ekor? Seekor ada yang 40, ada yang 45. Ada yang 45. Kalau di luar sana di pasar itu harganya berapa? Kalau di harganya 67. Berarti harganya jauh lebih mahal ya? Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Walau perayaan Natal tinggal beberapa hari lagi, aktivitas di Bandara Turelelo Soa masih terlihat normal dan belum terjadi lonjakan penumpang yang berpergian menggunakan jasa penerbangan. Kendati demikian, petugas bandara dan keamanan secara ketat melakukan pemantauan dan pemeriksaan barang bawaan secara teliti demi keselamatan penerbangan. Biasanya menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Ngada selalu terjadi lonjakan penumpang yang berpergian dari dan melalui Bandara Turelelo Soa. Tetapi jelang perayaan Natal kali ini, aktivitas di Bandara Soa masih terlihat normal dan belum menunjukkan tingginya penggunaan transportasi penerbangan oleh masyarakat. Jumlah kendaraan baik roda 4 dan 2 yang selalu memenuhi tempat parkiran kali ini terlihat sepi dan hanya terdapat beberapa kendaraan roda 4 yang mengantarkan penumpang yang akan bepergian. Demikian pula calon penumpang yang melakukan check-in di dalam bandara terpantau seperti hari-hari sebelumnya. Walau perayaan Natal dan Tahun Baru tinggal beberapa hari lagi untuk dirayakan. Salah seorang petugas Bandara Turelelo Soa, Muammar Kadafi menjelaskan, jelang perayaan Natal dan Tahun Baru kali ini belum terlihat lonjakan penumpang yang menggunakan jasa penerbangan di Bandara Turelelo Soa. Tetapi demi memberikan rasa aman dan nyaman dalam penerbangan, maka penambahan personil keamanan dilakukan baik untuk memantau maupun pemeriksaan barang bawaan penumpang sebelum memasuki pesawat terbang. Sementara jelang Natal dan Tahun Baru 2022 dan Tahun Baru 2023 untuk peningkatan penumpangnya sementara belum ada yang signifikan. Kemungkinan penambahan jumlah penumpang yang naik di Bandara Soa Bajawa sekitar H-2 atau H-1 jelang Natal. Bandara Turelelo Soa yang dilayani oleh 2 maskapai penerbangan dengan rute Kupang Bajawa dan Bajawa Labuan Bajo diprediksi akan mengalami lonjakan penumpang pada H-2 dan 1 jelang perayaan Natal nanti. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Sementara itu pemirsa, jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, jumlah penumpang di Bandara Haji Arobusman Ende melonjak naik. Melonjaknya penumpang membuat maskapai menambah frekuensi penerbangan. Dari sebelumnya hanya 2 kali menjadi 3 kali penerbangan.
Kepala Bandara Haji Arobusman Ende, Indra Triyantono menyampaikan, peningkatan jumlah penumpang baru terjadi sepekan ini, sebelumnya hanya 2 penerbangan dari Ende ke Kupang. Saat ini sudah ada 3 penerbangan dan jumlah penumpang per hari berkisar 175 orang per hari. Dari sebelumnya hanya 70 sampai 100 orang per hari. Ia juga menyampaikan untuk posko Nataru sudah digelar secara serentak dan untuk NTT hanya 2 yakni Bandara El Tari Kupang dan Bandara Komodo Labuan Bajo. Sedangkan Ende hanya sebagai bandara pendukung. Untuk diketahui arus penumpang melonjak sudah 2 hari ini sejak liburan Nataru dan diperkirakan akan kembali normal di tanggal 5 Januari 2023 mendatang. Pelayanan Natal dan Tahun Baru di Ende sudah mulai terjadi peningkatan penumpang karena maskapai Wizz Air yang tadinya hanya 1 kali menerbangi rute Kupang Ende sekarang sudah menjadi 2 kali. Kurang lebih sekitar 3-4 hari yang lalu lah sudah mulai 2 kali penerbangan. Dari Kabupaten Ende, Obitani, TVRI NTT. Arus mudik libur Natal dan Tahun Baru di Labuan Bajo meningkat drastis, khususnya di jalur penyeberangan laut. Lonjakan penumpang membuat manajemen Pelni menambah frekuensi pelayaran kapal. PT Pelni Labuan Bajo menambah jumlah frekuensi pelayaran kapal selama libur Natal dan Tahun Baru. Penambahan frekuensi pelayaran diakibatkan tingginya antusias masyarakat menggunakan moda transportasi laut untuk libur Natal dan Tahun Baru. Hal tersebut terbukti dengan antrian di loket pembelian tiket membuat para petugas kewalahan dalam melayani penumpang. Untuk manajemen Pelni menambah frekuensi pelayaran untuk menghindari penumpukan penumpang. Tercatat dari sebelumnya setiap minggu hanya 15 kali pelayaran, kemudian ditambah menjadi 21 kali pelayaran menuju Labuan Bajo. Jadi untuk PT Pelni, khususnya cabang Labuan Bajo, saat ini untuk penambahan armada kita masih tetap dengan armada yang ada, tapi jumlah kedatangan kapalnya ditambahkan. Jadi yang biasanya kita di bulan-bulan biasa itu 12 sampai 15 kedatangan kapal, sekarang di bulan Desember itu mencapai 21 kedatangan kapal dengan jumlah kapal penumpang ada 4 armada. Kita pun juga sudah mengantisipasi dengan adanya pengajuan permohonan untuk penambahan alokasi seat di masing-masing kapal. Pihak PT Pelni juga berharap agar calon penumpang yang akan melakukan perjalanan mudik telah divaksin sesuai persyaratan yang telah diatur oleh pemerintah. Dari Kabupaten Manggarai Barat, Alexandro Hatol, TVRI NTT. Pemirsa, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia memantau kesiapan sarana prasarana serta posko terpadu menjelang arus penumpang pada libur Natal dan Tahun Baru. Kenaikan arus penumpang menjelang libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru telah menjadi rutinitas tahunan. Berkaca dari itu, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mengantisipasi lonjakan penumpang dengan menyiapkan sarana, prasarana, serta posko terpadu demi mengoptimalisasi pelayanan kepada calon penumpang. Inspektur 2 Kementerian Perhubungan RI, Fadrian Syah Anwar, dalam kunjungannya ke Pelabuhan Polo Kupang menyampaikan, dalam kegiatan monitoring ini tidak hanya dari kesiapan sarana dan prasarana saja, namun yang terpenting adalah proses pelayanan harus dipastikan berjalan sesuai dengan standar yang ada. Penumpukan penumpang yang mengakibatkan pelayanan menjadi terganggu harus dihindari. Pemerintah pusat juga memantau dari posko terpadu yang telah dibentuk sebelumnya untuk mendapatkan data real terkait arus penumpang. Ya, kalau sarana pasti itu karena itu menyangkut keselamatan, tentu saja juga sudah dilakukan ya sebelum angkutan Natal ini, tapi dalam saat pengoperasian artinya dalam pelaksanaan Nataru ini juga akan diperhatikan adalah masalah pelayanan. Jadi kita selalu ya, ini ada terus ya. Jadi kami dari kantor pusat selalu melakukan ini dan ini sampai dengan nanti sampai awal tahun depan itu akan ada bergiliran yang juga akan langsung memonitor dari kantor pusat.
Ia mengimbau kepada masyarakat untuk mematuhi aturan-aturan yang ada serta memperhatikan barang bawaan agar tidak membawa barang berlebih, mengingat lonjakan penumpang akan tinggi sehingga akan mengambil ruang pada angkutan yang akan dinaiki dan akan mengganggu pelayanan yang ada. Simun Padang, Andre Muda, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi selanjutnya akan kami sajikan setelah jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen, pasti celing. Kanan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ikuti informasi selanjutnya pemirsa, 3 orang bakal calon DPD RI asal Nusa Tenggara Timur Kamis 22 Desember 2022 menyerahkan dukungan minimal pemilih ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ketiga calon anggota itu masing-masing Abraham Lianto, Maria Stevi Harman, dan Thomas Seran. Setelah diteliti oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT, berkas dukungan dari ketiganya dinyatakan memenuhi syarat. Tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI untuk daerah pemilu Provinsi NTT sudah mulai dilaksanakan. Sesuai tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu 2024, pencalonan untuk anggota DPD RI didahului dengan penyerahan syarat minimal dukungan yang mulai diserahkan sejak 16 sampai 29 Desember 2022. Bakal calon anggota DPD menyerahkan syarat dukungan minimal pemilih setelah melakukan penginputan data dan mengunggah dokumen persyaratan dukungan melalui sistem informasi pencalonan atau SILON. Berdasarkan jadwal yang dikeluarkan, ada 3 bakal calon yang menyerahkan syarat dukungan ke KPU NTT hari ini Kamis 22 Desember 2022. 2 dari 3 bakal calon DPD RI menyerahkan pada pagi hari. Mereka masing-masing adalah Abraham Lianto, anggota DPD RI incumbent, dan Maria C. Stevi Herman. Sementara 1 calon lainnya adalah Thomas Seran menyerahkan pada siang hari. Setelah diteliti oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, ketiganya dinyatakan memenuhi syarat, baik syarat dukungan minimal pemilih maupun syarat jumlah sebaran kabupaten kota. Bakal calon anggota DPD RI yang adalah incumbent mengatakan, berkas dukungan yang diserahkan berupa syarat dukungan minimal pemilih dan syarat jumlah sebaran di kabupaten kota. Saya menyerahkan KTP calon dukungan saya sebanyak 4.000
222 KTP. Kebetulan hari ini tanggal 22 juga, dan semoga semua yang saya sampaikan syarat-syarat ini terpenuhi, karena syarat untuk DPD itu harus 11 kabupaten. Saya menyerahkan 22 kabupaten dukungan itu lengkap. Semoga nanti menunggu, dan sudah dikasih tanda terima dokumen saya dan dinyatakan lengkap. Nah, bagaimana mekanisme selanjutnya? Hari ini mereka sudah menyerahkan jumlah dukungan serta persebarannya sudah sesuai, maka selanjutnya kami akan melakukan verifikasi administrasi. Nah, sesudah itu kami akan melanjutkan kepada proses yang berikutnya. Nah, kami harapkan teman-teman yang lain itu juga sudah mulai mengambil langkah-langkah untuk memberikan dukungannya, menyampaikan dukungannya kepada KPU, dan kami akan berproses selanjutnya. Daftar jumlah dukungan dan sebaran dukungan itu nantinya akan diverifikasi secara administrasi dan juga faktual oleh KPU. Hasil verifikasi administrasi dan faktual tersebut harus memenuhi syarat jumlah minimal 2.000 dukungan dan tersebar di minimal 11 kabupaten kota. Dari hasil verifikasi itulah diberikan status sudah memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat, dan dinyatakan memenuhi syarat berhak untuk mendaftar sebagai peserta pemilu perseorangan calon anggota DPD RI. Tim Liputan TVRI NTT. Pemirsa, 3 rancangan peraturan daerah Kabupaten Lembata saat ini memasuki tahapan uji publik. 1 dari 3 Rapendra tersebut yakni Raperda tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pemerintah Kabupaten Lembata bersama DPRD menggelar konsultasi publik 3 rancangan peraturan daerah atau Ranperda yang sedang dibahas. 3 Ranperda ini yakni Ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah yang berasal dari pemerintah dan 2 Ranperda usul inisiatif dari DPRD Lembata, yakni Ranperda penyelenggaraan sarana perdagangan dan Ranperda penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Konsultasi publik ini digelar di Balai Pertemuan Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Selasa pagi, 20 Desember 2022. Meski dinilai kurang siap karena soft copy 3 Ranperda tersebut baru didistribusikan saat konsultasi berjalan, namun kegiatan tetap diselenggarakan guna menyerap masukan masyarakat untuk diproses lebih lanjut. Puluhan masyarakat dari berbagai elemen turut hadir saat sosialisasi ini. Ketua DPRD Lembata Petrus Gero usai kegiatan konsultasi publik tersebut mengatakan masih ada waktu beberapa hari ke depan untuk menyerap masukan dari masyarakat. Karena itu, setelah mempelajari soft copy yang ada, para stakeholder dapat memberi masukan kepada pemerintah dan DPRD Kabupaten Lembata. Itu banyak input yang disampaikan oleh masyarakat itu memperkaya kita untuk supaya dalam perumusan nanti pada setiap pasal dan pasal itu juga dapat diperhatikan secara baik dengan input yang disampaikan oleh masyarakat. Masih ada waktu untuk bisa memberikan input? Masih ada waktu sampai dengan pada saat pembahasan. Masih ada waktu, kemudian pada saat pembahasan habis itu juga masih ada ruang sampai dengan pengharmonisasian dan juga evaluasi pada pemerintah tingkat provinsi. Dan kalau sudah ditetapkan menjadi perda, ya itu pasti sudah dikirim. Tetapi sekarang adalah konsultasi publik, ranahnya untuk masyarakat dan siapapun boleh ikut. Selain ketua, 6 anggota DPRD lainnya dari daerah pemilihan Nubatukan juga hadir dalam konsultasi publik ini. Sementara sebagai peserta hadir tokoh masyarakat, lurah, dan sejumlah utusan dari desa di Kecamatan Nubatukan. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Ya, kita ke informasi lain, Saudara. Polda NTT menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah pendidikan pembentukan Bintara Polri gelombang kedua tahun 2022. Pelantikan dan pengambilan sumpah dipimpin oleh Kapolda NTT. Sebanyak 224 anggota Bintara baru dilantik dan mengambil sumpah di lapangan upacara Sekolah Polisi Negara Polda NTT. Kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah dimulai dengan upacara dan pengecekan pasukan Bintara baru oleh Kapolda NTT. Selanjutnya dilakukan penanggalan tanda pangkat siswa dan penyematan pangkat efektif.
Kapolda juga memberikan piagam penghargaan dan pengalungan medali kepada 3 orang siswa terbaik pada bidang akademik, mental, dan jasmani. Kapolda NTT menegaskan prajurit Bintara yang dilantik harus selalu siap ditempatkan di mana saja, baik di perbatasan maupun di pelosok-pelosok. Dia juga memberikan pesan kepada anggota polisi Bintara Baru agar menjaga nama baik Polri di mana saja berada. Harus siap, ya. Mau di NTT itu mau di Kupang, di perbatasan dengan Timor Leste, atau di Rote, di Alor, di Flores Timur, Sumba, ya harus siap. Mereka sudah dilatih fisiknya, mentalnya sudah dibina, ya. Pengetahuan dan keterampilan sudah diberikan. Mereka harus siap melaksanakan tugas di mana saja. Ya. Ada pesan khusus tidak untuk Baja mereka? Ya, pesan khusus saya kepada Baja adalah bahwa menjadi polisi adalah panggilan hati nurani. Tidak ada orang yang maksa untuk menjadi polisi. Polisi tidak pernah memaksa seseorang untuk menjadi polisi. Ini adalah panggilan masing-masing. Karena panggilan masing-masing, maka semua harus melaksanakan tugas dengan tulus, ya, dengan penuh tanggung jawab. Karena ini adalah panggilan hati. Kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah pendidikan pembentukan Bintara Polda NTT ini ditutup dengan foto bersama para pejabat Polda NTT. Dari Kota Kupang, Yongki Malelak, TVRI NTT. Pemirsa, kasus stunting di Desa Sita, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur terbilang cukup tinggi, yakni mencapai 48 anak. Tinggi angka stunting di Desa Sita selain diakibatkan oleh pola asuh dan pola makan yang kurang baik dari orang tua, juga sanitasi dan air bersih yang kurang memadai. Berdasarkan data dari UPTD Puskesmas Sita, dari 14 desa yang berada di bawah pengawasan UPTD Puskesmas Sita, ada 1 desa dengan kasus stunting yang terbilang cukup tinggi, yaitu Desa Sita, yakni sebanyak 58 anak stunting. Camat Ranamese Maria Angelina Teme mengatakan tingginya angka stunting di Desa Sita selain diakibatkan kurangnya pola asuh dan pola makan, juga sanitasi tidak layak dan air bersih yang kurang memadai. Sementara jumlah gizi buruk periode Januari hingga Desember di Desa Sita capai 33 balita. Namun demikian ada 2 desa di Kecamatan Ranamese yang kasus gizi buruk berada di angka 0, yaitu Desa Sano Lokom dan Desa Compang Loni. Sementara capaian kesehatan ibu dan anak di bawah pengawasan UPTD Puskesmas Sita capai 81% dari 100%. Ini baik untuk Desa Sita sendiri maupun untuk semua desa, yaitu penekanan untuk stunting. Kami lebih mendorong peran serta para aparat dan semua tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dengan nakes untuk lebih kerja keras, teristimewa dalam melakukan program-program inovasi seperti mendorong masyarakat untuk harus mulai dengan ke posyandu tepat waktu dan setiap bulan, dan yang kedua setiap warga masyarakat yang di usia remaja harus mulai menggunakan tablet tambah darah dan mewajibkan untuk jamban sehat, sanitasi lingkungan yang bersih. Sekretaris Dinas Kesehatan Pranata Kristiani Agas mengatakan, salah satu fokus pemerintah Kabupaten Manggarai Timur saat ini adalah pencegahan stunting. Upaya ini bertujuan agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global. Dari Kabupaten Manggarai Timur, Paul Tengko, TVRI NTT. Pemirsa, masyarakat Pulau Sumba berharap momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-64 Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai momen refleksi agar kerja-kerja nyata yang dilakukan Gubernur dan Wakil Gubernur bisa ditingkatkan ke depan agar Provinsi NTT lebih maju dan bertumbuh secara mandiri.
Tokoh masyarakat Sumba Melkianus Lubalu mengaku bersyukur atas peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-64 yang dilaksanakan di Kabupaten Sumba Barat Daya. Pelaksanaan Hari Ulang Tahun Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dihadiri sejumlah bupati dan wakil bupati serta Forkopimda seprovinsi Nusa Tenggara Timur. Baginya adalah harapan baik untuk Nusa Tenggara Timur bangkit lebih sejahtera. Apa yang telah diperbuat oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur adalah langkah-langkah maju untuk membangun Nusa Tenggara Timur yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah yang dilakukan oleh Gubernur Victor Bungtilo Laiskodat adalah kerja nyata yang telah dirasakan oleh seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, ia berharap agar kerja-kerja nyata terus-menerus dilakukan oleh seluruh pihak agar Nusa Tenggara Timur dapat menjadi provinsi yang bertumbuh secara mandiri. Kami berharap kerja kerasnya Bapak Gubernur, kita semua rakyat itu bisa sejahtera dan sudah mulai membuktikan bahwa rakyat sudah punya kesadaran untuk menanam dan bekerja bersama pemerintah. Ya, itu yang kita lihat sekarang. Jadi optimis 90% sudah menjurus kesejahteraan kita. Sementara itu, Bupati Sumba Tengah Paulus S. Kalimo mengucapkan rasa bahagianya atas Hari Ulang Tahun Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilaksanakan di Pulau Sumba. Di Sumba Tengah telah banyak perubahan yang dihasilkan melalui kerja kolaboratif bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pembangunan sumber daya alam dan sumber daya manusia hingga kini terus dimaksimalkan di Kabupaten Sumba Tengah. Sejumlah program untuk keluar dari kemiskinan dan stunting yang mendera warga Sumba Tengah terus diupayakan agar menekan tingginya angka stunting dan kemiskinan. Ia berharap agar melalui momentum Hari Ulang Tahun Provinsi Nusa Tenggara Timur, semua masyarakat boleh merayakan dengan penuh harapan agar semakin bangkit untuk sejahtera. Ini suatu gerakan perubahan. Biasanya kita adakan HUT-nya itu di rumah jabatan atau kantor gubernur, tapi kali ini langsung dengan masyarakat. Ini ide dan gagasan yang brilian, yang sangat luar biasa, langsung ke masyarakat di Sumba Barat Daya. Ini mindset, pola pikir yang harus kita tiru, yang kita harus teladani, yang Bapak Gubernur dengan Wakil Gubernur mulai canangkan tahun ini. Biasanya lazimnya di provinsi, di kantor gubernur dan rumah jabatan, tapi kali ini langsung dengan masyarakat. Artinya pemimpin yang dekat dengan rakyat, hatinya dengan rakyat, ini yang luar biasa. Dari Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Ya saudara, cuaca buruk menyebabkan para nelayan enggan melaut. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara. Untuk itu tetaplah bersama kami. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita beralihkan informasi selanjutnya. Cuaca buruk menyebabkan para nelayan di Kabupaten Lembata
enggan melaut. Kondisi ini menyebabkan mereka kehilangan pendapatan selama 2 hari terakhir. Cuaca buruk dan gelombang tinggi melanda wilayah perairan di Nusa Tenggara Timur beberapa hari terakhir, termasuk di Pulau Flores dan Lembata. Kondisi ini menyebabkan para nelayan di Kabupaten Lembata enggan melaut, baik nelayan kapal ukuran kecil dan besar. Tidak hanya itu, para nelayan berpotensi kehilangan pendapatan mereka dalam beberapa hari ke depan. Di Teluk Lewoleba, beberapa nelayan memilih untuk melabuhkan kapal mereka dan melakukan beberapa perbaikan pada bagian kapal. Syukur Haji Aziz, salah satu nelayan yang ditemui di Pelabuhan Pendaratan Ikan TPI Lewoleba mengatakan, mereka terpaksa harus kembali ke pelabuhan setelah kapal yang mereka gunakan untuk menangkap ikan menghadapi gelombang besar dan angin kencang di pesisir utara Pulau Lembata. Gelombang setinggi kurang lebih 1-2 meter mengurungkan niat mereka untuk melaut. Syukur mengatakan mereka akan melaut lagi setelah cuaca kembali membaik dan laut mulai tenang. Tapi yang bapak mereka rasakan bagaimana di ketika turun? Tadi turun sampai pertengahan sudah nggak bisa lawan. Tembak kiri, tembak kanan, jadi kapal tidak bisa bergerak tadi. Akhirnya memilih pulang? Balik. Oh. Kalau tidak lari terus, bahaya Pak. Baru pertama kali. Baru pertama kali? Iya, pertama kali. Ini yang bapak mereka rasakan hujan angin sekarang sudah mulai berapa hari ya terakhir? Angin kencang ini baru dari sana kemarin. Angin ini baru sudah 3 hari ini Pak. Sudah 3 hari ya? Cuaca sudah mulai buruk ya? Mulai buruk. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun El Tari Kupang telah mengeluarkan peringatan dini cuaca buruk sejak 17 Desember 2022. Perakiraan cuaca ini terjadi di 12 kabupaten kota yang ada di NTT, termasuk Kabupaten Flores Timur dan Lembata. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Pemirsa, Hari Ibu biasanya identik dengan hubungan kedekatan antara seorang ibu dan anak kandung. Namun kasih sayang dari sosok ibu pun bisa dirasakan oleh anak-anak berkebutuhan khusus dari seorang terapis anak berkebutuhan khusus di Kota Kupang, Purwaning Setio Hastuti. Kasih sayang ibu tak lekang oleh waktu, jarak, dan kondisi. Sentuhan kasih sayang dari sosok ibu bisa mengukir senyum di wajah siapa saja. Hal ini terlihat di Pusat Layanan Autis Kota Kupang. Bagaimana anak-anak yang mengidap autisme tertawa lepas sambil bermain bersama Purwaning Setio Hastuti dan para terapis lainnya. Tidak ada sekat yang terlihat. Perlakuan yang diberikan untuk anak-anak autis ini layaknya perlakuan seorang ibu untuk anak kandungnya sendiri. Berbagai sistem terapi dijalankan untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang mengidap autism spectrum disorder, mulai dari terapi perilaku, terapi bicara hingga terapi akuatik, dengan harapan setiap harinya ada kemajuan positif yang dialami anak-anak tersebut. Purwaning menunjukkan kepada kita bahwa kasih ibu tak memandang status anak kandung ataukah bukan. Tetap kita perhatikan anak-anak di rumah, dan tugas utama kita memang urus anak di rumah, tetapi kita sebagai karyawan, karyawati atau ASN, kita juga mempedulikan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kebetulan saya dipercayakan koordinator PLA dan mempunyai latar belakang PLA menangani anak berkebutuhan khusus. Di sini karena saya juga mempunyai keponakan di Jawa, autis. Jadi karena faktor itu akhirnya saya di Kupang ini juga menjalankan terapis untuk anak autis yang notabene ada di Pusat Layanan Autis ini dengan kasih sayang yang tidak ada beda dengan anak kandung maupun anak yang saya tangani, anak berkebutuhan khusus yang terutama anak autis. Melayani anak berkebutuhan khusus tentu menuntut Purwaning dan ibu-ibu terapis lainnya untuk memiliki kesabaran yang ekstra. Namun mereka memiliki keyakinan di dalam hati bahwa anak berkebutuhan khusus pun layak untuk mendapatkan perhatian ekstra, tidak hanya dari ibu kandung, namun juga kehadiran terapis-terapis di Pusat Layanan Autis yang semuanya merupakan ibu-ibu.
Kalau untuk menangani anak-anak autis ini memang kita butuh kesabaran yang tinggi. Terutama di pusat layanan autis ini kita punya terapis ada 4 orang, ibu-ibu semua. Jadi kasih sayang ibu, selain kita kasih sayang dari orang tua sendiri untuk anak-anak autis ini, juga perlu peran terapisnya lebih sayang kepada mereka. Karena apa? Anak autis ini beda dengan anak yang lain, anak berkebutuhan yang lain, kebutuhan khusus yang lain. Contohnya, anak autis ada yang tantrum. Apakah kita mau pukul? Tidak boleh. Tetap kita harus peluk mereka dengan kasih sayang. Gimana cara kita untuk menangani anak lebih dekat dengan kita dan mengikuti apa yang kita instruksikan ke mereka. Jadi apalagi kita dipercaya Tuhan untuk menangani anak-anak ini. Jadi kita harus dengan sukarela, dengan senang hati, dengan hatilah utamanya untuk menangani anak autis ini. Kasih sayang seorang ibu yang dilakoni Purwaning menginspirasi anak perempuannya. Melihat sang ibu mendedikasikan hidupnya melayani anak autis sejak 1997, tidak menimbulkan rasa cemburu dari anak kandungnya, melainkan menginspirasi anaknya untuk kelak setelah lulus kuliah nanti melanjutkan kiprah ibunya untuk melayani anak-anak autis. Anak-anak saya karena melihat saya setiap hari rutinitas dari kecil sampai besar sampai sekarang cara menangani anak-anak berkebutuhan khusus, akhirnya anak saya yang kedua terinspirasi mau melanjutkan, mau melayani juga seperti mamanya. Akhirnya dia mengambil jurusan psikologi supaya kedepannya bisa melayani juga anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selamat Hari Ibu untuk semua ibu-ibu yang luar biasa. Semoga luasnya kasih sayang ibu yang luar biasa mampu menghadirkan sukacita dan harapan bagi seluruh insan. Selamat Hari Ibu buat mama-mama yang hebat, mama-mama yang luar biasa, kuat. Saya yakin mama-mama bisa dan mampu menangani anak-anak kita yang mengalami anak berkebutuhan khusus. Saya salut dan bangga anak orang tua yang tidak meragukan kemampuannya untuk melayani anak-anaknya sendiri. Tuhan memberkati. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ratusan warga desa Oenoni 2 menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk kekecewaan mereka atas hasil pemilihan kepala desa serentak di desa mereka yang disinyalir syarat kecurangan. Mereka menuntut agar pemerintah Kabupaten Kupang segera menunda pelantikan Kades Oenoni 2 yang terpilih. Aspirasi ini. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan dan protes atas hasil pemilihan kepala desa Pilkades serentak tahun 2022 di Kabupaten Kupang. Disinyalir telah terjadi kecurangan yang melibatkan oknum panitia Pilkades memenangkan paket tertentu, khususnya di desa Oenoni 2. Koordinator aksi Tobias Pae memaparkan sejumlah kejanggalan dalam proses Pilkades serentak tanggal 7 November 2022 lalu, di mana salah satu anggota panitia Pilkades diketahui bekerja sama untuk memenangkan salah satu calon. Mereka juga bersurat resmi disertai sejumlah bukti melaporkan kepada DPRD Kabupaten Kupang. Terkait dengan aksi demo yang dilakukan masyarakat desa Oenoni 2, Bupati Kupang Korinus Masneno menjelaskan, sebelumnya masyarakat sudah datang dan bertemu. Dari hasil pertemuan menunjukkan bahwa prosedur sudah dilaksanakan, mulai dari panitia Pilkades, persetujuan BPD telah dikirim dan memohon agar pemerintah segera melantik Kades terpilih. Jika ditemukan ketidakadilan, Bupati menghimbau masyarakat segera diselesaikan secara musyawarah, sehingga tidak menghambat roda pemerintahan di desa. Dari Kabupaten Kupang, Max Foni, TVRI NTT. Pemirsa, perayaan Natal identik dengan berbagi bingkisan dan membuat kandang serta pohon Natal sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas kelahiran Sang Juru Selamat umat manusia. Selain itu, sebagai momentum untuk memperkuat rasa persaudaraan serta membangun kembali keharmonisan di antara sesama keluarga dan sahabat sebagai kesatuan yang utuh. Jelang perayaan Natal yang dirayakan pada tanggal 25 Desember, masyarakat di Kota Bajawa terlihat antusias untuk merayakan hari kelahiran Yesus Kristus dengan penuh semangat.
dalam balutan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tradisi berbagi bingkisan Natal kepada sahabat maupun kenalan untuk bisa dapat merayakan Natal dengan penuh sukacita merupakan kegiatan tahunan dalam menyambut pesta Natal sebagai ungkapan rasa sayang dan bina persatuan sebagai satu keluarga baru dalam semangat Natal itu sendiri. Salah satu pengurus koperasi yang ada di Kabupaten Ngada, Marianus Rato mengungkapkan, berbagi bingkisan Natal adalah salah satu cara dalam mempererat rasa persaudaraan untuk bisa maju bersama demi membangun ekonomi keluarga yang lebih baik dari hari ini bersama lembaga koperasi. Hari ini melakukan pembagian bingkisan Natal dan Tahun Baru itu di kantor cabang Bejawa. Harapannya seperti apa, Pak? Harapan kami mereka kiranya menjadi bagian daripada koperasi, mereka mampu membentuk perekonomian keluarga untuk bisa meningkatkan kesejahteraan mereka masing-masing. Selain tradisi berbagi bingkisan Natal, pembuatan kandang Natal dan pohon Natal juga merupakan aktivitas wajib bagi umat Kristen. Seperti yang dilakukan oleh pemuda Lekusoro Bajawa dengan cara swadaya memeriahkan perayaan Natal dan Tahun Baru dengan membuat kandang dan pohon Natal sebagai ungkapan sukacita sembari membangun rasa kebersamaan dalam komunikasi penuh keakraban. Ini sebagai bentuk rasa kekompakan kami dalam kompleks anak-anak Lekusoro, disertai dengan om, tante, kakak, adik yang dengan caranya masing-masing dengan memberi support untuk kami agar kami bisa membangun kandang Natal dan pohon Natal ini demi persaudaraan untuk sama-sama menyukseskan perayaan Natal dan Tahun Baru. Kini jelang perayaan Natal dan Tahun Baru di Kota Bajawa terlihat semarak di malam hari dengan banyaknya hiasan lampu Natal yang berwarna-warni sebagai lambang kebahagiaan dan sukacita akan kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat umat manusia. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Tidak lupa kami mengajak Anda untuk terus menaati protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. Ya pemirsa, mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini menyajikan informasi secara santun, lugas dan berimbang. Ini versi NTT Media bagi satu bangsa. Akhir kata saya Irene Maluk. Ya, dan saya Fetinit Bani mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat petang dan sampai jumpa.